ayat kursi dzikir muqayyad setelah salat atau wiridan, bahasa kita wiridan ya. Setelah salat ada wiridan, juga termasuk ayat kursi. Juga termasuk ayat kursi. Coba satu orang, ya semoga sudah lancar. Yang lalu belum lancar, sekarang semoga sudah lancar. Mas Krisna, sudah lancar? Belum lancar. Yang lalu yang belum lancar, semoga sekarang sudah lancar. Siapa misalnya? Mas Ul sudah lancar? Sudah lancar. Mas Faiz sudah? Yang belum di mananya? Oh, ya. Itu kalau misalnya belum lancar, ketika habis sholat dibaca saja gini ya. Jadi dibaca aja, nanti lama-lama hafal. Karena usia-usia antum ini usia yang sangat bagus untuk menghafal, gitu kan. Menurun nanti hafalan itu kan ketika sudah tua. Ketika sudah menikah, sudah mulai ada tambahan pikiran, sudah mulai berkurang. Ditambah tambah tua banyak urusan, mulai berkurang lagi. Model kayak saya ini sudah nggak bisa ngapal-ngapal, itu nggak bisa. Tetapi yang sudah dihafal itu yang dijaga gitu ya. Tapi menghafal yang baru itu berat. Ya. Berat. Antum ini masih bagus sekali. Ya. Antum ini masih bagus sekali. Nah, kita dulu mulai menghafal Al-Quran itu lulus SMA kok. Jadi mulai awal kuliah. Nah, masih bagus antum. Nah, yang lalu belum lancar, sekarang sudah lancar. Mas Ridwan sudah lancar? Mas Ridwan sudah lancar? Belum lancar. Target yang akan datang udah lancar semua ya. Target ya gampang kok. Jadi ketika sholat bawa aja, dibaca, dilihat terus, lama-lama kan hafal. Ya. Lama-lama hafal. Baik, kita sekarang lanjutkan. Terakhir kita bahas rawatib. Rawatib di dalam kitab As-Sa'id ini ada berapa rakaat? 10. Upayakan jangan ditinggal. Upayakan jangan ditinggal. Sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2, semuanya 10. Yang menjadikan 12 kalau sebelum duhur 4, 12. Ini kalau enggak dimulai, terus kapan mau memulai? Nunggu nanti kapan? Ya sekarang, ya sekarang. Mumpung Allah beri kita pertolongan, ya rahmatullah. Mumpung Allah beri kita pertolongan sehingga kita bisa melakukannya, lakukannya. Nanti ketika sudah sibuk ngatur waktu, kita sudah biasa melakukannya. Kita sudah biasa melakukannya. Sehingga rasanya kayak kadang kurang ya. Kalau zuhur, langsung zuhur, nggak qobliyah, nggak badiah misalnya zuhur itu ya. Maghrib top. Rasanya ada yang kurang ini hidup. Kayak antum misalnya sudah terbiasa baca Quran setiap hari. Kok hari ini belum baca Quran? Rasanya kok nggak ada yang kurang gitu ya. Karena itu sudah terbiasa dengan kebaikan. Ya. Nah, jadi diusahakan. Ini soalnya sebagian kaum muslimin banyak yang kurang perhatian dengan rawatib. Bagi mereka asal sudah 5 waktu ya sudah. Enggak. Kita pengen menaikkan level. Nah, kita pengen menaikkan level, menaikkan kelas kesolehan, ya, level keimanan. Jadi upayakan setiap hari kalau nggak 12 rakaat, 10 rakaat. Nah, seperti misalnya antum sudah terbiasa sholat subuh di sini ya agak panjang gitu ya. Semoga nanti antum semuanya berkesempatan
i'tikaf di Masjidil Haram. Amin. Di sana sholatnya panjang sekali. Mulai dari Bada Isya, selesainya tengah 12 malam. Nanti tengah 1 mulai lagi, selesainya waktu sahur. Sahur, subuh. Jadi kalau mau tidur ya pada subuh itu. Sekarang mau tidur kapan? Pada Isya mulai taraweh sampai tengah 12. Tengah 1 mulai lagi. Kalau mau tidur ya tengah 12 sampai tengah 1 itu kalau mau tidur. Kalau mau tidur. Jadi kita para rombongan, teman-teman kita mau tidur ini. Ya, kalau memang mau tidur, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah kelabruk langsung gitu. Soalnya cuma 1 jam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelabruk langsung di tempat. Harus cuma 1 jam. Nah kalau misalnya nggak langsung ya nanti berkurang, nanti malah nggak bisa tidur, mepet ke tengah 1. Nah, insya Allah antum di sini subuhnya agak panjang, nanti di sana terbiasa. Kalau yang belum membiasakan berat ya gimana? Sholat sepanjang malam itu. Dari Isya sampai tengah 12, mulai lagi tengah 1 sampai sahur. Sampai sahur. Nah, baik, kita sekarang lanjutkan. Babu sujudi sahwi. Sudah nih? Sudah? Sampai mana? Waqad sabata ya. Waqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam qama an tasyahhud awal. Sudah? Nah. Wa qala idza syakka. Ya? Iya. Nah. Wa qala idza syakka ini sudah. Mana? Baru walau ayasjuda qabla salam. Nah. Walau ayasjuda qabla salam atau ba'dahu. Walahu, dan baginya ayasjuda agar sujud qabla salam, sebelum salam, atau ba'dahu, atau setelahnya. Artinya sujud sahwi itu ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan setelah salam. Nah, jadi ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan setelah salam. Jadi enggak semua sujud sahwi sebelum salam dan enggak semua sujud sahwi setelah salam. Tapi ada yang sebelum salam dan ada yang setelah salam. Kita lanjut dulu. Wa yusannu, dan disunahkan sujud tilawah. Ini sudah masuk sujud tilawah. Baik, kita bahas sujud sahwi dulu ya. Ini masuk sujud tilawah. Kapan sebelum salam sujud sahwinya? Kapan? Meninggalkan wajib sholat yang sifatnya pengurangan. Kalau kelupaan wajib sholat ya, tapi sifatnya penambahan itu setelah salam. Kalau yang kelupaannya terjadi pada rukun, semuanya setelah salam. Jelas? Saya ulangi lagi. Kapan sebelum salam? Jika yang kesalahan pada wajib sholat yang sifatnya pengurangan. Kalau yang sifatnya penambahan, maka setelah salam. Adapun kalau kesalahannya pada yang sifatnya rukun, ya, kekurangannya, kesalahannya pada rukun, maka semua sujud sahwinya setelah salam. Sudah ditulis? Mas, bukunya mana? Hah? Kok masih ada yang belum punya, Mas? Yang mana? Ke yayasan. Berarti ngambilnya ke yayasan.
dari Munadoma. Kalau yang ini dari yayasan. Ini antum ngambil yayasan dong. Oh, belum ke sana. Belum ke sana. Tapi sudah. Ayo sudah. Itu belum. Belum ada waktu. Nah, nanti kalau sudah waktu diambil. Siapa lagi yang belum ada bukunya? Sudah ada semuanya? Sudah ada ya. Nah, jelas. Jadi kapan sujud sahwi sebelum salam? Kalau kesalahan atau kelupaannya pada wajib sholat yang sifatnya pengurangan. Kalau yang sifatnya penambahan setelah salam. Nah, adapun kalau kesalahan pada rukun sholat, sujud sahwinya semuanya setelah salam. Kasih contoh. Wajib sholat, contohnya tasyahud awal, ya. Tasyahud awal. Antum rakaat kedua mestinya kan duduk tasyahud awal. Tetapi begitu sujud langsung berdiri, Allahu Akbar. Sudah berdiri, loh, kok langsung berdiri? Belum tasyahud awal. Ya udah lanjut sampai 4 rakaat misalnya. Nah, sebelum salam sujud sahwi dulu. Kenapa sebelum salam sujud sahwi? Soalnya terjadinya pada wajib sholat dan ini sifatnya pengurangan. Kan jadinya enggak tasyahud awal, kan kurang. Nah, sifatnya pengurangan. Nah, maka sebelum salam sujud sahwi dulu. Sekarang contoh penambahan. Antum sujud di rakaat kedua. Kemudian setelah itu kan duduk tasyahud awal ya. Tapi antum lupa, antum berdiri. Allah sudah setengah berdiri. Gimana setengah berdiri? Bisa dibayangkan? Jadi belum tegak. Allah, belum tasyahud awal. Karena belum berdiri tegak, maka turun tasyahud awal. Nanti sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Ada penambahan gerakan. Ya, ada penambahan gerakan. Sehingga sudah setengah berdiri harus turun untuk tasyahud awal. Jelas? Maka itu setelah salam. Tapi kalau sifatnya rukun, semuanya setelah salam. Misalnya enggak ruku, enggak baca Al-Fatihah, enggak ruku, enggak i'tidal, enggak sujud. Mungkin apa enggak? Ya mungkin, karena dia mengiranya sudah 4 rakaat, padahal baru 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya bilang, loh Pak Imam, kok 2 rakaat salam? Loh, iya toh? Sudah 4, enggak baru 2. Maka dia berdiri. Nambahi berapa? 2 rakaat. Nanti salam setelah sujud. Karena kesalahannya pada rukun. Enggak Fatihah, enggak ruku, enggak i'tidal, enggak sujud, ya kan? Ya karena kelupaan. Seperti terjadi pada Nabi. Kemarin kita sudah bacakan hadisnya. Nabi sholat 4 rakaat, duhur atau asar, 2 rakaat sudah salam. Maka nambah 1 rakaat, menggenapin, menyempurnakan, maka kemudian setelah salam sujud sahwi. Dan Nabi pernah sholat dulu 5 rakaat. Berarti terjadi kesalahan pada apa? Rukun 2 rakaat kok. Pernah 5 rakaat. Nanti setelah salam sujud. Clear ya? Nah, kita lanjut sekarang. Wayusannu, dan disunahkan sujud tilawati, sujud tilawah lil qari'i, bagi orang yang membaca, maksudnya membaca Al-Qur'an.
wal mustami'i, dan orang yang mustami' mendengarkannya, fis salati, di dalam salat, wa kharijiha, dan di luarnya. Di dalam salat dan di luarnya. Wa kadzalika, dan demikian, idza tajaddadat, apabila apabila baru ya, apabila baru atau apabila diperbarui, lahu baginya, nikmatun nikmat, au indafa'at, atau tertolak, anhu darinya, nikmatun siksa, penderitaan ya, siksa atau penderitaan, sajada lillahi syukron, maka sujud kepada Allah karena berterima kasih. Ya. Jadi ada dua ini, ada dua. Yang pertama, orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran. Baca Quran. Kemudian mendapatkan ayat sajdah. Dia sujud. Terus siapa lagi yang sujud? Yang mendengarkan. Jadi jangan dikira yang sujud yang membaca saja, tapi juga yang mendengarkan. Ya, tapi juga yang mendengarkan. Ini di sini kami cantumkan hadisnya. Terjadi. Ya. Disebutkan di dalam hadis demikian, yang mendengarkan juga sujud. Ada orang baca ayat tilawah. Misalnya wasjud waqta harifan, ayat-ayatnya. Nah, dia sujud. Temannya dengerin sujud juga. Nah, kemudian sekarang yang sujud syukur. Wa kadzalika, dan demikian juga, idza tajaddadat, jika diperbarui, lahu baginya, nikmatun nikmat. Artinya ada suatu nikmat yang baru. Artinya suatu nikmat yang besar. Atau terhindarkan dari satu mara bahaya. Maka disunahkan sujud syukur. Loh, setiap detik kan kita ada kenikmatan. Bisa bernapas, bisa geleng-geleng. Apa yang bukan kenikmatan? Berarti setiap detik sujud syukur. Apa begitu? Enggak. Sujud syukur itu kenikmatan yang di sini sebenarnya tajaddadat, diperbarui. Suatu kenikmatan yang dirasakan besar. Antum misalnya apa? Misalnya untuk masuk kampus antum 1 banding berapa antum? 1 banding berapa? Zaman antum 1 banding berapa? 1 banding 10? Lebih. 1 banding 20? Lebih juga. Masya Allah, persaingannya luar biasa antum. Misalnya 1 banding 30 gampangannya. 1 banding 30. Jadi untuk bisa masuk kampus antum harus mengalahkan 30 orang. Wah, ini perkara besar ini. Sujud syukur. Ya, sujud syukur. Saya dulu masuk pesantren cuma 1 banding 2. Jadi pondok hanya menerima 800, tapi yang daftar 1.500. Wah, ini harus berjuang ini. Jadi kita tahu, oh yang daftar 1.500. Tapi pondok hanya menerima 800 orang. Wah, udah persiapan biar diterima. Kemudian muncul nomornya, lulus. Sujud syukur. Ini satu yang besar kan. Satu yang besar. Nah, antum misalnya menghendaki menikah, nggak kunjung datang waktunya. Ya Allah, kapan ini menikah? Kok nggak kunjung datang? Kemudian Allah mudahkan dapat akhwat. Maka kemudian sujud syukur. Nah, kira-kira yang terjadi pada sebagian orang ya, yang ngantuk berdiri ya. Kira-kira jika terjadi pada sebagian orang, setiap kali habis sholat sujud syukur. Jadi sebelum pergi dari masjid, sujud dulu. Setiap waktu.
ketika sebelum pergi dari masjid sujud syukur tuh, sujud tuh. Ya enggak gitu. Kalau setiap nikmat sujud syukur, setiap detik kita sujud syukur. Karena setiap detik kita bisa bernapas, melihat, terus nggak bangun-bangun. Makanya sujud syukur itu ketika ada nikmat yang dirasakan besar. Nah, misalnya zaman antum sekarang ini tak perhatikan beda dengan zaman dulu ya, tak perhatikan beda. Kalau zaman senior-senior antum, mungkin ya perubahan sistem perekonomian dan yang lainnya, mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi senior-senior antum dulu, ketika sudah selesai kuliah, yang berarti selesai dari Thaibah juga, ngelamar di beberapa tempat nyangkut, ngelamar di beberapa tempat nyangkut. Kadang cuma satu tempat nyangkut. Bahkan senior antum dia mesin cuma 3,5 tahun. Belum sampai lulus, dia coba ke perusahaan waktu itu diterima. Akhirnya sambil kuliah, sambil kerja. Dia mesin cuma 3,5 tahun. Nah, kemudian beberapa waktu tak perhatikan daftar sana, daftar sana, daftar sana, sekian lama belum ada panggilan. Wah, apa berbeda zamannya gitu ya. Nah, yang mau saya bicarakan eh, di saat menunggu, mana nih perusahaan yang nyangkut? Ada yang nyangkut. Sujud syukur, nah, karena nikmat besar. Nah, karena nikmat besar. Tapi kita berharap kepada antum, kalau bisa jangan cari pekerjaan, buka lapangan kerja. Ada beberapa alumni yang membuka lapangan kerja. Beliau punya karyawan sekitar 30-an, dan pas yang digelutin ya sesuai dengan bidangnya dia. Ya, bidangnya dia. Jadi apa namanya? Ya konsultan properti apa begitu ya. Membikin lapangan kerja. Ya, mungkin lapangan kerja. Ya, kalau memang dimudahkan oleh Allah, bismillah, kenapa tidak? Buka lapangan kerja. Bermanfaat untuk orang lain yang butuh-butuh kerja. Nah, yang bapak-bapak yang sholat yang untuk melihat di sini itu banyak alumni ITS. Dan mereka punya perusahaan-perusahaan. Ya, misalnya sholat di sini tadi punya kantor dan merekrut banyak orang. Ya, punya perusahaan-perusahaan. Termasuk Pak Basuki buka perusahaan. Ya, banyak orang tertampung. Lanjut. Wa hukmu sujud di syukri kasujudi tilawati. Dan hukum sujud syukur sama seperti sujud tilawah. Ya. Dan hukum sujud syukur sama seperti sujud tilawah. Apa hukumnya? Sunnah. Di sini tidak diajari lafaz sujud tilawah. Ya, enggak ada ya. Enggak diajari lafaz sujud syukur. Berarti gimana? Antum lo tolib. Tolib itu artinya apa? Mencari, menuntut. Berarti antum harus menuntut, mencari. Tambah PR lagi. Mas Alif, tambah PR-nya, tulis lagi Mas Alif. Tambah PR-nya lagi. Cari lafaz sujud syukur, sujud tilawah. Nanti akan datang ditanyakan. Ada yang sudah hafal? Mas Indar? Sujud tilawah? Tafadhol. Nah, ada beberapa variasi. Di antara adalah ini.
sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada juga yang kelanjutannya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ada beberapa variasi, ya. Nah, nanti yang akan datang antum sudah bisa cari jawabannya, ya. Namanya tauliban, menuntut mencari, ya. Kita lanjut. Babu babu mufsidati sholati wa makruhatiha. Bab perkara-perkara yang merusak sholat, mufsidat, ya. Babu mufsidati sholati. Bab perkara-perkara yang merusak sholat, wa makruhatiha, dan perkara-perkara yang makruhnya. Yang makruhnya. Jadi yang mufsidat apa saja, yang makruhat apa saja. Mufsidat kan jamak taksir. Kalau isim mufradnya apa? Mufrad jamak taksir, jamak. Kalau tunggalnya apa? Mufradnya apa? Mufsidun, mufsidani, mufsiduna. Terus mufsidun, mufsidani, mufsiduna. Mufsidatun, mufsidat. Ya, baik. Kira-kira fi'il madinya apa? Untuk antum sampai mufsidun. Ini kan mufsidun, muf'ilun. Ya. Kira-kira fi'il madinya apa? Kalau fasada nggak ketemu. Fasada yafsudu fasdan wa mafsadan fahuwa fasidun. Isim fa'ilnya fasidun. Tapi ini isim fa'ilnya mufsidun. Apa kira-kira fi'il madinya? Hah? Fasidun itu isim fa'il. Afsada. Afsada yufsidu ifsadan mufsadan fahuwa. Jadi kalau antum tahu mufsid, pasti antum langsung di sini tergambar fi'il madhinya afsada ini. Pasti itu. Nah, sorobnya harus canggih, ya. Harus canggih. Nah, antum mau dengerin, ya, mau tahu. Coba akhwat yang jawab. Makruhat, tolong dijawab. Sigohnya apa? Lewat tulisan. Akhwat yang jawab. Makruhat, ini kan jamak taksir. Mufradnya makruhun. Ya, ini akhwat ya, biar jawab. Akhwat yang jawab. Apa sigohnya? Sudah muncul jawaban? Ditunggu. Makruhat ini jamak taksir. Mufradnya makruhun. Coba dilihat jawabannya. Apa sigohnya? Kenapa belum jawab? Sigohnya isim maf'ul, betul. Sigohnya isim maf'ul. Coba kita tanya huruf aslinya apa? Tolong dijawab akhwat, huruf aslinya apa? Coba tolong dijawab. Sudah ada jawaban? Belum ada jawaban, ditunggu. Karoha. Jadi kalau sorofnya sudah jalan, pasti tahu huruf aslinya. Antum nanti tahu makruh, antum tahu karhan, antum tahu karih, antum tahu ikroh, nggak bingung. Itu kan perubahan-perubahan bentuk dari akar kata yang sama, karoha, ya. La ikroha fiddin, ada dalam Al-Quran. La ikroha fiddin, qad tabayyana, dan seterusnya. Ikroh. Nanti tau'an o karha. Ini ikroh, ini karha, sama aja. Ya. Sorobnya harus lebih canggih lagi. Sering kita sampaikan pada antum, sorobnya harus lebih canggih. Nggak boleh kalah dari akhwat. Ya. Nggak boleh kalah dari akhwat. Kita lanjut. Babu mufsidatis salati. Bab perkara-perkara yang merusak salat, wa makruhatiha, dan perkara-perkara yang makruhnya, dan hal-hal yang makruh, dan hal-hal yang makruhnya.
atau perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Tabtulu sholatu, tabtulu batal. As-sholatu sholat, al-awal, bitarki ruknin aw syartin. Dengan meninggalkan rukun atau syarat. Wa huwa yuqaddaru alaihi amdan aw sahwan aw jahlan. Wa huwa yaitu yuqaddaru alaihi apa yang pas menerjemahkannya ya. Wa huwa dan dia yuqaddaru ditakdirkan apalagi wa huwa dan dia yuqaddaru dikuasakan apa yang pas bahasa Indonesianya ya. Yes. Wa huwa dan dia yuqaddaru alaihi dikuasakan atasnya amdan dengan sengaja au sahwan atau lupa au jahlan atau bodoh. Kalau rukun atau syarat mutlak nggak boleh ditinggalkan, ya. Apalagi sengaja. Kelupaan saja tidak sah, batal. Janganan sengaja. Sengaja nggak Al-Fatihah, apalagi sengaja. Kelupaan nggak baca Al-Fatihah itu membatalkan sholat. Makanya diganti dengan rakaat yang berikutnya. Bukan langsung sujud sahwi. Karena ini rukun. Rakaat berikutnya dihitung sebagai pengganti. Kalau nggak diganti ya batal. Jelas? Syaratnya sholat apa? Wudhu. Sudah sholat subuh, ya lupa tadi belum wudhu. Jangan kan sengaja tidak wudhu. Wong lupa saja membatalkan sholat. Termasuk jahilan karena kebodohan. Oh saya nggak tahu kalau sholat mesti wudhu dulu. Terus gimana saya udah sholat? Iya sana wudhu lagi, wudhu terus sholat. Nggak bisa. Meskipun bodoh ya, kalau permasalahannya syarat dan rukun nggak bisa. Jelas? Terus wabitarki wajibin amdan dan meninggalkan yang wajib secara sengaja. Kalau meninggalkan wajib, ini wajib. Kalau tadi rukun ya. Kalau meninggalkan wajib sholat, secara sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja nggak batal. Wajib sholat contohnya apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal itu wajib sholat, bukan rukun dia, wajib sholat. Kalau sengaja tidak tasyahud awal, saya nggak tasyahud awal, batal. Tapi kalau kelupaan, mestinya rakaat kedua tasyahud awal, dia sudah berdiri, Allah Akbar. Lu kok tasyahud awal? Nggak apa-apa karena kelupaan. Jadi kalau tasyahud awal itu kelupaan nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja, batal. Makanya di sini disebutkan wabitarki wajibin amdan. Meninggalkan yang wajib secara sengaja. Ketika ruku, di situ ada wajib sholat. Ketika ruku ada wajib sholat, ada membaca apa? Subhana rabbiyal azim yang pertama. Kalau yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 77 kali itu sunnah. Tapi yang pertama, Subhana rabbiyal azim. Atau untuk membaca yang lainnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma firli. Atau untuk membaca yang lainnya, Subuhun kudusun, Rabbul malaikati waruh, dan variasi yang lainnya. Kita harapkan itu sudah dapat bukunya semuanya. Ya. Variasi-variasi dipelajari, kadang ini. Kelupaan, lu belum baca, nggak apa-apa. Kalau wajib sholat, kelupaan nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, nggak usah baca, langsung i'tidal, batal. Jelas? Kembali lagi. Tabtulu sholatu, tabtulu batal as-sholatu sholat, bitarki ruknin aw syartin. Dengan meninggalkan rukun atau syarat, wa huwa yuqaddaru alaihi, dan dia diperkirakan atasnya, dan dia dikuasakan atasnya, dan dia dikadarkan atasnya, nggak tahu yang pas yang mana ya. Wa huwa yuqaddaru alaihi, dan dia diperkirakan atasnya amdan,
dengan cara sengaja, au sahwan, atau karena lupa, atau jahlan, atau karena tidak tahu, nggak ada toleransi, istilahnya gitu, ya, nggak ada toleransi. Wabitarki wajibin, dan meninggalkan wajib amdan. Meninggalkan wajib amdan itu batal. Misalnya antum lagi berdiri begini, kena pukul, tuk, ada amdan aula, apa maksudnya? Ini sengaja apa enggak? Lah, afan, tuna amdin, enggak sengaja. Tuna amdin. Tuna amdin. Ghairu amdin. Ghairu kan tidak. Ghairil maghdubi ghairu. Ghairu amdin atau duna amdin. Afan, duna amdin. La, hada amdan. Nanti ngajak musuhan. Ngajak berantem. Amdan sengaja. Atsani yang kedua. Wabil kalami amdan, dan dengan ngomong sengaja. Dalam sholat sengaja ngomong. Pernah terjadi pada zaman sahabat? Pernah? Pernah. Karena ketidaktahuan. Sehingga setelah selesai sholat, Nabi nggak nyuruh ngulangi. Jadi dia dalam sholat, ya, dalam sholat derang bersin. Wajib. Alhamdulillah, yarhamukallah gitu kan. Dalam sholat. Kemudian para sahabat yang lainnya, maksudnya apa? Maksudnya kok ngomong dalam sholat itu? Gembremet bahasa gembremet. Gregetan ya. Kok ngomong dalam sholat? Ada yang nengok gitu kan, kok ngomong. Apa lu nengok-nengok? Gregetan lagi. Nah setelah selesai sholat, Nabi ajari. Gak boleh ngomong, gak boleh ada ucapan kecuali bacaan sholat. Dia disuruh ulangi sholat? Enggak. Karena ketidaktahuan. Ya. Tapi kalau sudah tahu sengaja ngomong, batal. Ya. Yang ketiga, wabil koha, tertawa. Tertawa. Mungkin lagi sholat ada sesuatu yang memicu untuk antum tertawa. Batal. Sesuatu yang memicu bisa jadi sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang tidak dilihat, sesuatu yang teringat. Tadi ada kejadian kemudian ingat menjadi tertawa dalam sholat batal. Tapi kalau nangis enggak. Tertawa batal. Tapi kalau antum menangis karena takut adab, takut dosa, memahami ayat, ini birrul walidainnya masih jauh ini, masih bentak-bentak mama sama papa, nangis, takut dosa, enggak apa-apa. Tapi kalau tertawa, batal, nangis enggak. Wabil harokati al-kathirati, wabil harokati, dan dengan gerakan al-kathirati yang banyak, urfan secara urf. Urf memandang itu sudah gerakan banyak apa belum? Jadi bukan sebagaimana pemahaman orang kalau gerakan 3 kali batal gitu. Jadi ada orang memahami 1, 2, 3, batal. Enggak. Kalau ada nyamuk kan dikeplak kan. Kemudian gatel kayak gini, gatel. Iya. Terus ternyata apa? Ternyata mau bersin, ditahan. Kan masih gerakan ya. Nah, semacam itu nggak ada masalah. Ya.
Yang dimaksud gerakan itu jalan. Nah, kalau jalannya untuk menutup soft yang kosong atau jalannya menuju sutro, biar ada sutro, dan jalannya secara uruf dikatakan itu jalan yang wajar. Misalnya selangkah, dua langkah biar nutup soft. Selangkah, dua langkah biar menuju sutro itu wajar. Tapi kalau misalnya sampai dinding sana, uruf memandangnya itu jalan-jalan dalam sholat atau jalan untuk nutup soft, jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau di Thaibah sih relatif banyak sutroh ya. Jadi misalnya antum tadi sutrohnya orang yang lagi baca Quran, antum jadikan sutroh. Dia pergi, antum di sini nggak susah, ada banyak tiang, ya, iya banyak tiang. Orangnya pergi, antum tinggal maju ke arah tiang. Yang susah itu misalnya di masjid yang kosong sama sekali, itu masjid apa? Ali bin Abi Thalib, namanya Ali bin Abi Thalib, Darul Hijrah. Pernah ke sana? Belum pernah? Belum. Sudah. Luas masjidnya, nggak ada tiang-tiang. Wah, sutrohnya hilang, orangnya pergi. Antum lagi sholat, maju ke depan. Wah, berapa langkah gitu. Nah, itu batal. Terus kalau gitu gimana? Ya sudah, berarti antum nggak ada sutra. Karena nggak mungkin jalan-jalan dalam sholat, nggak mungkin. Ya. Ada yang masih lebih gede lagi dan nggak ada tiang belas. Masjid Atin, Taman Mini Jakarta. Luas sekali nggak ada tiang. Wah, itu susah lagi. Kalau kita nggak pasang sutra dari awal pakai tas gitu ya. Ada orang lagi duduk jadikan sutra, dia pergi. Wah, itu nggak bisa ada sutra. Kalau maju, jalan-jalan. Jadi wabil harokati al-kathirati. Wabil harokati dan dengan gerakan al-kathirati yang banyak, urfan secara uruf, secara tradisi. Al-mutawaliyati yang berkelanjutan. Li ghairi daruratin, tanpa ada keperluan. Tanpa ada keperluan yang mendesak. Tanpa ada keperluan yang mendesak. Li'annahu fil awwali, li'annahu karena sesungguhnya dia fil awwali di awal, taroka meninggalkan apa la tatimmu al ibadatu, yang ibadah tidak sempurna illa bihi, kecuali dengannya. Wabil akhirati, dan yang akhir, fa'ala ma yunha anhu fiha, fa'ala berbuat ma apa yunha yang dilarang, anhu darinya, fiha di dalamnya. Jadi di sini ada dua kesalahan. Kalau orang melakukan gerakan banyak berkelanjutan. Apa dua kesalahannya? Yang pertama, dia mengerjakan sesuatu yang akhirnya ibadah tidak sempurna. Yang kedua, dia melakukan sesuatu yang dilarang. Dia melakukan sesuatu yang dilarang. Ibadah harus sempurna. Ibadah harus sempurna. Dengan jalan-jalan gerakan banyak, jadi tidak sempurna. Dan itu perkara yang dilarang. Nah, ini perkara yang membatalkan sholat. Sekarang perkara yang dimakruhkan, yang dibenci. Wa yukrahu dan dibenci, wa yukrahu dan dimakruhkan. Wa yukrahu dan dibenci, wa yukrahu dan dimakruhkan. Al-iltifatu fi sholati, al-iltifatu menoleh. Fi sholati di dalam sholat. Al-iltifatu menoleh fi sholati di dalam sholat. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, apa artinya su'ila? Ditanya. Kalau bertanya sa'ala. Sa'ala bertanya, su'ila ditanya. Doroba memukul, dipukul
duriba. Kataba menulis, ditulis kutiba. Kemudian misalnya akala makan, dimakan ukila, gampang kan? Nah, nadoro melihat, dilihat nudiro. Nah, jamaah mengumpulkan, dikumpulkan jumnya, gampang? Nah, gampang. Apa kaidahnya? Huruf pertama di doma, sebelum akhir di kasrah. Al-iltifatu fi sholati, al-iltifatu di dalam menoleh di dalam salat. Lihat Nabi SAW karena Nabi SAW ditanya anil iltifati fi sholati, tentang menoleh di dalam salat. Faqala maka beliau bersabda, huwa ihtilasun yahtalisu asyaitonu. Huwa dia ihtilasun, curian yahtalisuhu syaitonu, yang dicuri oleh setan. Min sholatil abdi, dari sholatnya seseorang. Jadi kalau antum sholat noleh-noleh, berarti antum lagi dicolong setan. Jadi noleh-noleh dalam setan itu curian, pelakunya setan. Dicuri. Rawahul Bukhari, rawahu meriwayatkannya Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa yukrahu, dan dibenci dan dimakruhkan al-abatsu, perbuatan sia-sia. Kira-kira antum lagi sholat gini-gini jenggot. Apa perlunya? Anak bertanya sama antum, lagi sholat gini-gini jenggot. Apa perlunya? Gak ada perlunya, abats. Loh, tapi kan orang Arab banyak begitu. Nggak patokan dalam hal ini. Kadang ada orang bilang, orang Arab, ya memang kadang-kadang dijumpai, bukan kadang-kadang, banyak dijumpai orang Arab itu kalau satu gini-gini. Ini ya. Bukan patokan orang Arabnya, jelas itu ada perlunya apa enggak? Enggak ada, meskipun orang Arab juga patokan. Ada juga yang apa perlunya dalam sholat? Bukan sempit. Kalau mungkin sempit ada perlu itu. Ya, mau sujud ada sempit ya. Tapi bukan ada semut. Itu kayak berhias di depan cermin. Mau menemui istrinya. Tapi ini dalam sholat. Ini beberapa orang itu gitu. Gitu ya. Ada juga nggak pakai peci, ya karena nggak pakai peci, rambutnya panjang. Apa perlunya? Abad. Ini perbuatan sia-sia, ya. Perbuatan sia-sia. Nah, kemudian wawad uliyad alal khasirati. Wawad uliyad, meletakkan tangan alal khasirati, di atas pusar. Karena tangan bukan di atas pusar, tangan di atas dada. Bukan di atas pusar. Kalau sholat di atas pusar, makruh. Jadi wawad uliyad alal khasirati, meletakkan tangan di atas pusar. Jadi kalau antum bilang kepada kawan antum, khosir, kelihatan khosir. Apa khosir? Khosirah udel, pusar. Tapi suka-suka disebut apa namanya, surroh warukbah. Auratnya lelaki baina surroh warukbah. Auratnya laki-laki itu apa yang di antara surroh dan rukbah. Apa yang di antara pusar dan lutut. Jadi pusar mesti ditutup, lutut mesti ditutup. Selebihnya sudah bukan aurat. Antum keluar dari kamar, pusarnya ditutup. Kemudian lutut sudah tutup. Antum keluar
keluar kamar, ke jalan-jalan. Jadi telanjang atas, ya kemudian di bawah mata kaki. Berarti nggak pakai baju gitu aja. Atau pakai celana, keluar nggak pakai baju, jalan-jalan. Ditegur, kok nggak pakai baju mas? Kan tertutup auratnya. Iya, secara aurat tertutup. Tapi secara adab nggak masuk. Ya kan sudah nutup aurat kan? Iya betul nutup aurat, tapi secara adab nggak masuk. Tuh mahasiswa jalan-jalan nggak pakai baju. Nah, jangan ya, jangan. Kadang-kadang ada bapak-bapak gitu ya, debleh, jalan-jalan nggak pakai baju. Ya karena auratnya tertutup. Tapi kalau dalam sholat enggak ya. Lelaki dalam sholat pundak wajib ditutup. Dalam sholat, aurat dalam sholat beda. Tapi kalau di luar sholat, beda surah wa rukbah. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering sekali pusar disebut dengan surah. Antum baca-baca kitab membahas masalah pusar itu dengan bahasa Arab surah. Kalau ini apa? Khasirah. Wa tashbikul asabi'. Nah gini. Gini. Ini nih. Ini makruh. Enggak tahu apa perlu dalam sholat gini ya? Apa perlu ya? Enggak tahu. Nah, fadhal. Kalau antum dari rumah sudah wudu, ya. Dari rumah sudah wudu. Kemudian sampai masjid. Antum nunggu iqamah kan? Nunggu iqamah. Boleh begini? Enggak boleh. Karena menunggu iqamah itu hukumnya sholat. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, antum duduk begini, boleh? Boleh. Karena sudah selesai sholat. Jadi dalam sholat begitu makruh. Nabi SAW ketika terjadi kesalahan sholat 4 rakaat, tapi beliau 2 rakaat baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 2 rakaat baru 2 rakaat. Beliau sudah menghadap jamaah dan Nabi begini. Karena sudah sholat. Makruhnya itu di dalam sholat. Nah. Kemudian wa farqa'atuha. Farqa'un. Coba cari farqa'un apa artinya? Farqa'atnya, farqa'atun apa? Farqa'atun. Dicari kamusnya mana? Farqa'atun itu coba dibuka cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Sama Mbah Google. Farqa'atun. Cepet-cepetan sama Mbah Google. Dulu senior-senior antum ketika diketahui ada yang nikah, teman-teman datang iuran untuk kasih hadiah. Hadiahnya apa? Komus. Munawir. Berapa kali itu? Kalau antum mau ngikuti bagus tuh. Siapa mau nikah? Iuran-iuran. Doanya kamus. Munawir. Apa? Wa farqa'atu apa farqa'ah? Ketemu? Faroko. Setelah ketemu faroko, cari ain. Faroko'a. Ketemu? Hah? Ketemu? Nah, bisa ketemu. Cuk. Ketemu? Belum. PR. Ada PR hari ini 2. Bacaan sujud syukur, tilawah, sama apa artinya ini? PR. Nanti akan datang ditanyakan insya Allah. Ya. Jazakallahu khair. Apa? Apa? Pop. Oh, nanti tak cari di kamus. Tak cari di kamus nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Betul ya. Berapa ikut orang? Berapa gabung? Hah? Kok cuma 23? Kok cuma 24? Itu yang akunnya. Itu 24 akun.
Iya. So, akhwat mereka bareng. Semua itu 24. Hah? Semua 24. 24 akun. 24 orang. Loh, ada yang satu akun ini 8 orang. Iya, itu yang udah itu. Hah? Udah itu. Udah Itu. itu.